Halo semuanya, aku Mbak Guru. Tutorial kali ini kita akan bikin blus Camilla dari proses memotong sampai menjahitnya. Basic modelnya kemeja oversize, ujung tangan karet dan ruffle, bagian kelin kubuat melengkung. Bahan apa aja yang kita butuhkan? Pola baju yang udah aku siapin semuanya lengkap ya, dari pola badan, tangan sampai perintilan-perintilan yang lainnya. Semuanya bisa kalian beli di Shopee, linknya aku taruh di kolom komentar. Jadi pola ini khusus aku buat teman-teman yang nggak bisa atau nggak ada waktu buat bikin pola bajunya, sedangkan kalian pengen latihan menjahit. Selanjutnya juga ada kain, bebas bahannya apa. Khusus untuk kalian pemula, saranku sebaiknya pilih kain katun. Lebarnya 150 cm ya, panjangnya sesuaikan dengan kebutuhan, seperti keterangan yang kutaruh di pojok ini. Selanjutnya juga ada kain pelapis jenisnya staplek yang biasa dipakai untuk kerah kemeja dan manset. Lalu kain pelapis jenis Vislin untuk melapisi bagian tempat kancing, benang, dan ini juga sebenarnya harusnya ada tambahan karet elastis dan kancing. Proses memotong kain gampang aja, teman-teman tinggal ikuti sesuai yang ada di lembar instruksi pembelian pola seperti yang ada di pojok ini ya. Setelah kalian lipat kain bagian lebar 150 cm itu ya, bagian kiri kanannya itu kan ada pinggiran-pinggiran kain. Kalian lipat jadi dua, lalu tata rapi di atas meja atau di atas lantai. Lalu tata pola seperti puzzle yang ada di lembar instruksi. Taruh pemberat di atasnya atau bisa juga disemat jarum pentul. Selanjutnya tinggal gambar garis-garis kampuh di kain menggunakan kapur kain atau spidol khusus kain yang besar kampuhnya miripin seperti yang ada di lembar instruksi. Teman-teman perhatikan baik-baik saat tata pola di atas kain, pastikan bagian badan belakang garis tengahnya diletakkan persis di lipatan kain. Nah, ini dia saat proses menggambar besar kampuhnya. Gunakan meteran seperti ini, tandain sesuai besar kampuhnya. Di sini 1 cm ya. Geser sedikit demi sedikit, jangan terlalu jauh jarak antar titik ke titik. Nanti ketika proses memotongnya, kalian tinggal hubungkan sendiri, langsung digunting kainnya atau boleh digambar titik ke titiknya itu menjadi garis lurus menggunakan pensil kapur. Saat memotong bagian badan depan dan belakang ini ya, kalian lihat polanya di bagian samping badan depan dan belakang ini ada tanda sebagai batas belahan saat proses menjahit. Nah, saat memotong kain ini teman-teman harus cekris kecil bagian kainnya sebagai tanda ini adalah batas belahannya. Oke, selanjutnya kita mau potong aneka kain pelapis ya. Ada dua kain pelapis. Ini adalah kain jenis taplek. Bagian permukaan salah satunya ada yang mengkilap, itu adalah lem yang nantinya akan menempel di bagian kain dengan cara pengepresan menggunakan setrika. Letakkan pola kerah kemeja ada dua jenis, bagian daun kerah dan bagian kaki kerah dengan garis tengah kerahnya diletakkan persis di lipatan kain stapleknya seperti ini. Saat potong kain staplek untuk kerah kemeja ini, kita potong tanpa tambahan kampuh sama sekali. Persis seperti bentuk polanya seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya potongan kain staplek dari pola kerah kemeja. Karena garis tengah polanya diletakkan di lipatan kain, nanti akan menghasilkan potongan kain staplek yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan potong kain pelapis jenis Vislin. Vislin ini kain pelapis yang dia tipis berwarna putih, ada bagian permukaan yang mengkilap sama seperti staplek yang ada lemnya, direkatkan di kain dengan cara disetrika. Untuk kain Vislin ini kita mau tempelkan di bagian kancing tengah depan, jadi nggak ada polanya. Ini berupa ukuran, bentuknya persegi panjang yang ukurannya udah tersedia di lembar instruksi ya. Jadi teman-teman tinggal gambar aja bentuk pola persegi panjang langsung di atas kain Vislinnya ini lalu potong.
Mengepres. Jadi proses mengepres adalah proses menempelkan kain pelapis yang ada lemnya ke kain dengan cara ditekan-tekan menggunakan setrika yang temperatur panasnya menyesuaikan dengan jenis pelapis dan kainnya. Jadi karena kain pelapis jenis taplek ini lebih tebal daripada kain pelapis jenis frislin, maka temperatur setrikanya kita buat yang lebih panas ya. Cara pengepresannya seperti biasa ya teman-teman. Kalian yang sudah biasa ngepres pasti tahu. Letakkan bagian staplek yang mengkilap yang ada lapisan lemnya menghadap bagian buruk kain. Lalu tunggu setrika panas. Tekan setrika di satu bagian, tunggu beberapa saat, baru pindahkan ke bagian yang lain. Pastikan lemnya benar-benar menempel di kain. Kenapa sih kerah kemejanya ini enggak aku potong saat proses memotong kain tadi? Jadi aku nggak pingin nih kain potongan pola kerahnya ini lebih kecil daripada yang seharusnya ya. Ini kan kita motong kambuhnya 1 cm. Padahal waktu kena panas dari setrika karena waktu proses pengepresan kain itu kan bisa susut, apalagi untuk jenis kain tertentu seperti katun misalnya. Nah, karena nggak mau susut itulah aku potong kampuhnya keliling 1 cm ini setelah proses pengepresan. Selanjutnya kita mau setrika bagian kaki kerahnya di bagian bawah, lipat ke arah dalam, mepet sama kain pelapis tapleknya seperti ini ya teman-teman. Tips dariku nih, saat proses menyetrika kain seperti ini, teman-teman boleh pakai bantuan spray atau semprotan air. Isinya boleh air biasa, boleh juga air pelicin untuk setrika baju ya. Tujuannya biar apa? Jadi ini air itu seperti pengganti setrika uap. Jadi kondisi panas dengan tambahan uap air akan membuat kain lebih tegas bentuknya dan enggak gampang gosong tentunya. Oke, setelah itu hasilnya udah kelihatan seperti ini ya teman-teman. Lanjut lagi, kita mau mengepres kain fislin di bagian depan, bagian tempat kancing, kanan dan kirinya. Jangan lupa di bagian buruk kain atau bagian belakang kainnya. Setelah proses mengepres, kita mau lipat-lipat bagian tempat kancingnya seperti ini. Pertama lipat 1 cm dari atas ke bawah. Gunakan spray agar hasilnya lebih licin. Setelah lipat 1 cm ini, lipat lagi 3 cm. Seperti ini hasilnya. Oke, saatnya proses menjahit. Pertama, kita mau proses jahit bagian tepi tempat kancing yang udah kita setrika barusannya. Jahit di bagian tepi ini dari ujung atas sampai ujung bawah di kanan kirinya bagian depan. Nah, di bagian leher yang runcing ini kita potong mengikuti bentuk leher aslinya. Hasilnya seperti ini. Proses menjahit kelim. Teman-teman masih ingat ya waktu proses memotong tadi, kita motong kain di bagian badan depan dan belakang, di bagian samping badannya, itu kan ada guntingan cekris sebagai batas belahan kelimnya. Nah, kita mau jahit mulai dari batas belahan ini. Untuk bagian belakang, kita jahit dari batas belahan kanan ke batas belahan kiri. Sedangkan di bagian badan depan, kita jahit dari batas belahan sampai ujung kancingnya. Nah, teknik menjahit kelimnya ini aku pakai 2 kali jahitan ya. Hasilnya itu nanti akan lebih kecil dan lebih rapi untuk bentuk kelim yang melengkung tajam seperti ini. Langkah pertama, kita lipat 1 cm kain ke arah dalam seperti ini, lalu jahit persis semepet lipatan seperti ini. Nah, di bagian yang melengkung itu butuh teknik atau cara memegang kain secara khusus ya. Kainnya itu dilipat ke arah dalam, lalu agak ditarik bersamaan dengan kain di bawahnya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, di batas mesin portableku ini, kain kulipat ke arah dalam bersamaan 2 kain atas dan bawah kutarik bersamaan. Nah, cara ini akan membuat kelimanya itu enggak meluntir nanti hasilnya. Oke, ini baru jahitan pertama ya teman-teman. Selanjutnya kita mau gunting potong mepet dengan jahitan pertama tadi. Akan lebih mudah kalau kita pakai gunting bengkok seperti ini. Pastikan juga guntingnya bagian ujung tajam biar hasilnya lebih rapi. Ini dia hasilnya setelah digunting rapi.
Langkah selanjutnya kita mau jahit yang kedua. Nah, karena sudah digunting mepet seperti ini tadi, kita tinggal lipat aja ke arah dalam lagi, mepet sama hasil guntingannya. Tinggal kita jahit aja, numpuk persis di atas jahitan yang pertama. Pastikan lipatannya sepanjang jalan itu besarnya sama. Jangan besar kecil ya. Ini tipsnya, semakin kecil kalian jahit mepet lipatan yang pertama, sama motong mepet sama jahitan yang pertama, hasil lipatannya ini akan semakin kecil dan semakin rapi. Buat teman-teman yang baru belajar, hasil jadi setengah sentimeter itu udah bagus banget. Kalau punyaku ini sekitar 2-3 mil. Terus kalau hasil jahitan teman-teman ini masih kurang rapi, masih agak meluntir-luntir gitu, tenang aja karena kita masih bisa rapiin lagi hasil kelimnya dengan cara disetrika seperti ini. Kalian bisa bantu pakai semprotan, lalu setrika dengan cara kainnya ditarik, lalu tekan setrika dan dorong. Nanti hasilnya pasti nggak begitu meluntir lagi ya. Menyambung bahu. Oke, sekarang saatnya kita mau sambung bagian badan depan dan belakang di garis bahunya. Tumpuk bagian depan dan belakang seperti ini. Jadi bagian baik ketemu bagian baik ya. Temukan di garis bahu semat pentul. Aduh, ini sayangnya ketutupan ya teman-teman, tapi kalian mudah-mudahan bisa memahaminya. Semat dengan pentul, lalu jahit di sepanjang garis bahunya dari ujung ke ujung di bagian bahu kanan dan bahu kiri. Hasilnya seperti ini setelah dijahit dan diobras. Menjahit raffle tangan. Oke, sekarang kita mau sambung dulu bagian tangan besar ini sama bagian tangan yang kecil ini ya. Nah, ini hasilnya setelah dijahit dan diobras. Langkah selanjutnya kita mau jahit tepi bagian ujung tangan yang kecil ini ya. Tekniknya sama seperti saat kita jahit kelim tadi. Boleh pakai 2 kali jahit, boleh pakai 1 kali jahit seperti punyaku ini ya. Jadi kalau punyaku ini cuma 1 kali jahit, lipat kecil setengah sentimeter, lalu lipat lagi setengah sentimeter. Jadi boleh jahit langsung seperti ini kalau teman-teman bisa. Tapi kalau nggak bisa, boleh banget pakai teknik jahit kelim yang 2 kali jahitan. Ini dia hasil jahitanku yang pakai teknik 1 kali jahitan. Hasilnya nggak lebih besar dari setengah sentimeter ya. Lanjut lagi di bagian sambungan ujung tangan besar dan tangan kecil ini, kita mau setrika dulu dengan arah kampuhnya menghadap ke tangan besar. Buat apa sih? Karena setelah ini kita mau jahit di bagian sambungannya ini tadi dengan jarak 1 cm dari jahitan yang pertama. Karena di kolongan 1 cm ini mau kita masukkan karet elastis. Nah, ini kita potong dulu karet elastisnya. Aku pakai karet elastis yang pinggirannya merah. Aku lupa mereknya apa, teman-teman boleh pakai merek lain. Tapi kalian perkirakan aja kemuluran elastisnya ini seberapa banyak. Kalau kira-kira dia cukup kencang, berarti bisa pakai seperti ukuranku yaitu 22 cm. Tapi kalau misalnya dia bisa lebih mulur, lebih banyak, berarti kualitasnya kan nggak bagus. Nah, teman-teman potong lebih pendek, mungkin sekitar 20 cm ya. Nah, ini aku pakai alat yang namanya loop. Loop itu besi panjang yang di bagian ujungnya ada bentuk seperti kaitan yang fungsinya itu tuh untuk mencantol, untuk nyantolin, untuk ngaitin bagian karet elastisnya. Caranya kita masukkan dulu loopnya ke dalam kolong, lalu kaitkan elastis di ujung kait besinya, lalu tinggal tarik karet elastisnya dan pastikan di bagian ujung yang pertama itu tadi karet elastis jangan sampai masuk atau lepas, semat dengan jarum pentul, lalu di tempat keluar elastisnya itu kita juga semat lagi dengan jarum pentul, lalu dijahit. Membuat kerut di bagian tangan atas. Oke, teman-teman perhatikan ya di bagian bentuk tangan yang ini kita ukur 15 cm dari ujung lancip di sebelah kanan dan di sebelah kirinya.
Selanjutnya kita mau jahit dari tanda kiri ke tanda kanan sebanyak 2 kali jahitan atas dan bawah dengan jarak masing-masing 1 cm. Fungsinya untuk apa? Jadi dua jahitan ini nantinya dua benang atasnya ini akan kita tarik yang nantinya akan menghasilkan kerut di kainnya. Nah, sayangnya nggak aku videoin gimana proses jahit dua jahitan ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di videoku yang lain tentang cara membuat jahit kerut. Oke, setelah jadi kerut ini kita pastikan panjang hasil jadi kerutnya itu sepanjang garis bahu yang ada di bagian badan depan dan belakang. Tata kerutnya rapi dan rata sepanjang jarak tanda 15-15 cm tadi ya. Semat pentul di bagian bahu badannya, ujung semat dengan ujung, garis tengah tangan ketemu dengan garis bahu badan, lalu jahit di sepanjang garis bahunya. Oke, tips dariku saat mau menjahit kerut ya, teman-teman bisa gunakan jarum pentul ini, ujungnya tajam kan, nah dia bisa membantu untuk mendorong dan tarik kain kerutnya, biar posisi kerutnya itu tuh tetap stabil di posisi yang kita inginkan, enggak lari-lari dan terlalu rapat di bagian tertentu, karena kita ingin hasil kerutnya itu kan rata dan rapi ya. Nah, ini dia hasilnya setelah dijahit dan diobras. Kerutnya kelihatan rapi ya, tapi ini masih ada bekas jahitan bantuan untuk membuat kerut tadi. Tinggal di dada lepas aja dari bagian baju yang kelihatan benangnya tadi. Menyambung samping badan, gampang aja, teman-teman tinggal hubungin aja bagian ujung tangan, ketemu ujung tangan, karet ketemu karet, ketiak ketemu ketiak, batas belahan badan depan ketemu batas belahan badan belakang. Semat sepanjang ujung sampai batas belahannya itu pakai jarum pentul ya. Lalu jahit dan obras, hasilnya seperti ini. Menjahit kerah kemeja. Oke, kerah kemeja itu kan terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian daun kerah dan kaki kerah. Di bagian daun kerahnya ini kita mau jahit di 3 garis. Di bagian kanan garis kanan, lalu di bagian atas yang ujungnya meruncing ini dan di bagian di garis kirinya. Nah, untuk jahit khusus kain pelapis taplek, karena kain pelapis taplek ini kan teksturnya tebel ya. Kita pengen hasil jahitan yang bagus dan rapi, makanya kita hanya boleh jahit di luar kain tapleknya selebar 1 mili. Nggak boleh kurang atau lebih dari itu. Nah, kalau di bagian kaki kerahnya, kita mau jahit sepanjang bawah bagian yang udah dilipat ke arah dalam waktu proses pengepresan tadi ya. Jahit dari lipatan ini jaraknya sekitar 0,8 mili atau sekitar 1 sepatu dari mesin portableku ini ya. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya di bagian daun kerahnya kita mau potong rapi kampuhnya. Di bagian ujungnya ini kita gunting mepet sama jahitan ujungnya. Balik daun kerahnya yang di bagian ujung runcingnya ini agak susah lancipnya ya. Jadi kita butuh bantuan seperti jarum pentul ini untuk keluarin bagian ujung runcingnya. Caranya tinggal masukin ujung jarum pentulnya ini, lalu cuti bagian jahitan yang runcing ini, lalu tinggal dikeluarin. Hati-hati jangan sampai kecabut serat kainnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita mau bantu rapiin daun kerah kemeja ini dengan cara disetrika. Gunakan semprotan air atau juga bisa pakai setrika uap kalau teman-teman punya. Hasilnya sama bagusnya. Tujuannya disetrika ini biar merapikan bentuk bagian tepi daun kerahnya ini. Setelah ini nanti kita mau jahit tepi di keliling kerah daun kerahnya ini ya. Jahit dari tepi lipatannya ini sekitar 1-2 mil, atau boleh juga kalau teman-teman belum bisa terlalu mepet seperti ini, dijahit dari jarak lipatannya sekitar 1 sepatu atau 0,8 mil. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau cari di garis tengahnya dengan cara dilipat jadi 2, lalu boleh
digunting cekris semua bagian kerahnya ya. Sekarang kan ada 3 bagian ini ya, semuanya dicari garis tengahnya dengan cara dilipat lalu digunting cekris seperti ini. Oke, sekarang kita mau sambung ke 3 bagian kerah ini. Letakkan bagian kaki kerah yang enggak ada kain pelapisnya, selanjutnya tumpuk di atasnya daun kerah yang bagian enggak ada pelapisnya itu menghadap bawah ya. Lalu tumpuk selanjutnya bagian kaki kerah yang ada pelapisnya seperti ini. Temukan tepi ketemu tepinya, garis tengah ketemu garis tengahnya, lalu semat dengan jarum pentul, jahit di sepanjang kaki kerahnya dari ujung ke ujung. Seperti waktu jahit daun kerah yang runcing tadi ya, kita jahit di luar stapleknya sekitar 1 mil. Jangan mepet dan jangan terlalu keluar dari kain stapleknya. Nah, ini dia hasilnya setelah dijahit. Selanjutnya tinggal kita rapiin aja bagian kampuhnya ya. Kita potong sepanjang kaki kerahnya ini 0,5 cm. Lalu kita mau jahit tindes di bagian sambungan kerah. Kita buka kaki kerahnya seperti ini. Hadapkan semua kampuhnya menghadap bagian kaki kerah yang enggak ada pelapisnya. Jahit dari ujung melengkung, kunci sampai ujung melengkung satunya, lalu kunci lagi. Kurang lebih jarak dari batas sambungannya sekitar 2 mil seperti ini hasilnya ya. Sebenarnya bagian ini sih bisa dilewati, enggak dijahit, bisa dibantu langsung dengan cara disetrika rapi. Tapi kalau mau dijahitin seperti ini juga boleh banget, hasilnya akan lebih kuat. Lanjut ya, ini kita lagi bagi kaki kerahnya jadi 2 bagian seperti ini, lalu digunting cekris bagian tengahnya. Tengah ini nanti akan dipasang di bagian garis leher bagian belakang. Lalu tinggal setrika yang rapi deh. Oke, sebelum pasang ke garis leher badan, kita mau tandain dulu bagian kaki kerah yang nggak ada pelapisnya ini ya. Ini adalah kampuh yang nantinya mau dipasang di leher badan. Kita tandain pakai pensil kapur atau spidol kain khusus kayak gini caranya. Jadi tandain persis di lipatan kaki kerah yang ada kain pelapisnya. Oke, sekarang saatnya sambung kerah ke badan. Kita cari tahu dulu garis tengah leher belakangnya. Temuin bahu kanan ke bahu kiri, lalu gunting cekris leher belakangnya kayak gini. Hadapkan bagian badan, bagian baik menghadap ke atas seperti ini. Letakkan kerah kemeja di atasnya seperti ini ya. Lalu temukan tengah ketemu tengah semat pentul, ujung ketemu ujung semat pentul, lalu semat pentul di sepanjang garis lehernya seperti ini. Selanjutnya kita mau proses jahit ya, dari ujung kerah ke ujung kerah, persis di tanda spidol atau kapur yang udah kita tandain sebelumnya. Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita mau tutup bagian kerahnya ini ya. Jadi kampuhnya dimasukkan ke bagian dalam kaki kerahnya. Kita tata rapi kaki kerahnya dengan tepi lipatan bawahnya ini ketemu persis dengan jahitan sebelumnya. Semat dengan jarum pentul lalu jahit dari ujung ke ujung. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi waktu mentulin tadi kan kita tata lipatan kaki kerahnya ini numpuk persis di jahitan yang pertama ya. Jadi tujuannya itu biar apa? Nanti di bagian yang belakangnya yang kita jahit ini, itu jahitannya tembus persis masih di kaki kerahnya. Nah, pastikan waktu jahit itu juga mepet sama lipatan kaki kerahnya seperti ini. Jangan lupa di bagian ujung sama ujungnya dikunci-kunci kayak gini ya. Nah, kita udah sampai di bagian terakhir nih, saatnya buat lubang dan pasang kancing. Untuk lubang kancing di baju perempuan, kita buat di sebelah badan kanan. Ingat ya, di sebelah badan kanan.
kita tandain dulu letak lubang kancingnya. Di kaki kerahnya ini kita tandain di tengah-tengahnya, lalu jarak dari ujungnya sekitar 1 cm. Lalu letak kancing yang kedua turun sekitar 5 cm dari kaki kerahnya. Lalu jarak antar lubang kancingnya yang lainnya itu 8 sampai 10 cm. Punyaku ini ku tandain 8 cm aja. Terus nih, bentuk lubang kancing di kaki kerahnya nanti arahnya tidur, sedangkan yang di bagian bawahnya itu vertikal atau berdiri. Jadi letaknya itu di tengah-tengah antara tepi lipatan dan garis jahitan. Untuk bikin lubang kancingnya ini nggak aku jelasin detail karena videonya pernah aku buatin. Kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas ini ya. Punyaku ini mereknya Butterfly dengan seri JH8530A. Jadi dia punya kemampuan bikin lubang kancing dengan step 3 langkah. Kita puter-puter knob setelan lubang kancingnya itu sebanyak 3 kali atau 3 langkah. Selanjutnya tinggal kita lubangin aja lubang kancingnya ini ya, lipat jadi 2, bagian tengah lubang kancingnya seperti ini, lalu gunting pakai gunting yang ujungnya tajam. Oke, selanjutnya kita mau pasang kancingnya. Kita semat pentul dulu dari ujung kerah sampai bagian bawah kelim bajunya seperti ini. Untuk letak lubang kancingnya kita tandain di badan yang sebelah kiri, persis di antara lubang kancing dan di tengah-tengah antara lipatan dan jahitan, atau kira-kira 1,5 cm dari tepi lipatan. Nah, untuk tandain letak kancing di bagian kaki kerahnya, kita tata rapi bagian kerahnya seperti ini. Temukan sambungan kerah kanan ketemu sambungan kerah kiri, lalu tandain persis di ujung lubang kerahnya. Oke, langkah selanjutnya tinggal pasang kancingnya, biasa aja ya di titik-titik yang udah kita tandain tadi. Tinggal pasang kancingnya dengan cara pakai jarum yang sudah dimasukin benang sebanyak 4 lembar benang seperti ini biar prosesnya lebih cepat. Nah, itu dia teman-teman, semuanya udah aku jelasin secara detail ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin semua proses step by stepnya, cara pembuatan blus Camilla. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa bikin pola baju sama sekali atau baru belajar, mendingan kalian koleksi deh pola dari blus Camilla ini, karena di tutorial-tutorial selanjutnya aku mau bikin model-model baju yang kurubah sedikit dari blus Camilla ini ya, entah di kerahnya, tangannya, atau bagian bawah dressnya. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!